Dan dihitung-hitung dari uang mereka, mereka bisa membiayai membeli negara ini dengan murah gitu loh dari kekayaan mereka. Saya mau catat Husnul, 15 orang itu adalah bisa menandingi APBN sebesar 70%. 15 orang. 70% lebih gitu ya. Tahu nggak berapa persen terhadap aset perbankan yang jumlahnya 8.564 triliun? 15%. Ah, dahsyat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu dengan YouTube kita, channel kita Aisyah dari Luso, Iksanuddin Nursi dan Khusnu Maria. Assalamualaikum Bang Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tappingnya. Ya. Alhamdulillah sobat saya, sahabat saya, teman saya dan teman kita semua ya. Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Khusnu Maria. Nah, kawan-kawan, menuju 2024 ya, dan kalau kita lihat berbagai macam hal terjadi baik pada level global maupun domestik. Mungkin pertama-tama Bang Nursi kita ikut berbela-sungkawa ya, berduka cita dengan kejadian di Turki dan Syria ya, di dekat Aleppo, dan Turki juga di sebelah, nggak jauh dari Aleppo. Apa nama kotanya agak susah disebut kayak gitu ya. Nah, ribuan yang menjadi korban ya, korban jiwanya, dan banyak sekali anak-anak dan sebagainya, keluarga tentu saja, ibu-ibu dan sebagainya. Nah, ini juga duka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah akan gantikan yang jauh lebih baik ya. Mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahan kita semua ya dimaafkan oleh Allah. Amin. Dan ternyata kemarin itu juga di Banten juga ada 5,5. Di Depok katanya terasa, tapi saya itu tidak terasa, rumah saya di Depok ya. Tidak terasa, cuma kepala saya tuh pusing kayak gitu ya. Saya bilang bolak-balik saya pusing, giliran melihat oh baru ada gempa kayak gitu. Nah, dalam konteks global nih Bang Nursi, kalau kita lihat sepertinya masih belum bergerak ya di dalam konteks poros Washington, tapi sekarang NATO sudah masuk secara resmi untuk perang Rusia versus Ukraina garing NATO pada level global yang lain, yang selalu sebetulnya dari sejak awal dalam diskusi IC dari Luso kita bahas tentang Laut Cina Selatan gitu ya, bagaimana kapal perangnya Cina. Ini menarik, Cina itu daerah wilayah daratan sebetulnya ya, cuma sedikit garis pantai kekuatan seperti laut, tapi yang mereka bangun itu adalah maritim. Jadi sebetulnya kalau kita membahas tentang abad Indo-Pasifik kayak gitu ya, itu sebetulnya balik lagi kepada abad maritim. Ya, kekuatan laut, kekuatan di laut di dalam konteks itu, dan Indonesia itu sangat strategis posisinya, baik di wilayah lautan India maupun di wilayah Pasifik. Jadi kita berada di posisi yang sangat strategik ya, geopolitik dan geostrategisnya luar biasa. Tapi kekuatan itu tidak masuk di dalam mappingnya negara kita ya. Jadi cuma kayak street picture aja gitu. Oh iya, di sini ada Selat Malaka. Selat Malaka itu posisinya sangat penting. Kita punya 600 kiloan, tapi sebetulnya lebih kalau dilihat garis pantai yang luar biasa di dalam Selat Malaka. Tapi kita nggak punya ini yang namanya pelabuhan deep sea-nya di Indonesia kayak gitu ya. Yang menguasai selat itu Singapura, walaupun Singapura cuma punya satu titik aja di situ gitu ya. Tapi kekayaan value added ekonominya Singapura yang mendapatkan. Jadi semua strategi geopolitik, geostrategi kita ini menjadi persoalan-persoalan utama. Tapi pada level global persoalannya di dekat wilayah negara kita ya, terutama juga ASEAN dalam konteks ini secara bersama-sama, negara-negara Asia Tenggara, di situ ada isu Laut Cina Selatan yang ini selalu akan menjadi bom waktu gitu ya di dalam konteks kita global politics yang ada. Nah, pada saat yang sama juga banyak isu-isu lain gitu. Ditambah lagi leadership ya, kepemimpinan
Bongbong di Philippines, kemudian Anwar Ibrahim di Malaysia, tapi Indonesia masih belum jelas kayak gitu di dalam 2024. Jadi secara global kita punya banyak sekali persoalan-persoalan yang sejauh mana sebetulnya kekuatan kita yang memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif di dalam konteks ini. Nah, berikutnya lagi di dalam konteks domestik menuju 2024 itu pemilu. Dan pemilu itu 14 Februari 2024. Ingat ya, 14 Februari 2024. Valentine Day. Apa lagi kayak Apa gitu hubungannya? ya. Yang selalu mengatakan demokrasi pemilu itu seperti pesta, enggak pesta itu ya, karena orang pada transaksi pada melakukan manipulasi, melakukan berbagai macam ya. Nah, di sini lagi-lagi kita bahas tentang bagaimana sih sebetulnya isu-isu domestik di dalam kita melihat berbagai persoalan yang kita menuju itu. Isunya kan banyak, dari mulai rekrutmen calon presiden, rekrutmen calegnya, kemudian proses dari balik lagi ke regulasi, ingin mengubah sistem, balik lagi ke saling, sekarang ini kan menarik kayak gitu ya, saling lempar, saling ini, kemudian bagaimana membangun koalisi-koalisi dari partai politik ini untuk bisa koalisi, bisa juga yang saya selalu mengatakan partai, menyewa partai gitu, rental partai kayak gitu dalam konteks itu. Tapi pada saat yang sama rezim kayaknya juga sedang menikmati, dia juga menikmati kekuasaan ini yang menginginkan untuk diperpanjang, menginginkan untuk ditambahkan, itu kan artinya menikmati kekuasaan gitu. Padahal secara keuangan ya, secara isu politik, ekonomi politik, misalnya isu korupsi, kita jatuh persepsi korupsinya ke angka 34 ya, dari 43 atau 47 ya. Ya segitulah. Ini dari Transparansi Internasional. Terus kemudian kalau kita lihat indeks demokrasi juga turun. Semua indikasinya bukan membaik tapi menurun. Tapi kenapa rezim juga masih menginginkan untuk terus menerus? Isu detail-detail, ada isu political party finance, ada isu ijazah palsu, ada isu berbagai macam teknis ya, KTP, IKTP, TKA yang mendapatkan IKTP dan sebagainya. Tapi tentu saja kita tidak bahas. Tapi semuanya itu di dalam kerangka kita bagaimana sebetulnya kepolitikan, ekonomi politik di era turbulensi menuju 2024. Nah, apakah kita bisa melewati beberapa bulan ke depan atau setahun ke depan paling tidak, ya, sampai Oktober 2024, ataukah kita akan mengalami yang saya katakan, kalau ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan maupun 3 periode dan sebagainya, itu akan menghasilkan yang saya sebut sebagai political unrest. Artinya akan terjadi konflik-konflik politik yang sebetulnya bisa dicegah kalau pemimpinnya itu amanah, tunduk taat patuh kepada aturan konstitusi. Pegang sumpah jabatan dan aturan konstitusi yang ada. Dari isu-isu ini Bang Nursi kita bahas dulu isu globalnya, baru nanti kita masuk juga ke domestik di dalam konteks itu. Karena ada yang bahagia katanya. Karena ada dana investasi masuk 50,14 triliun. Nah, bahagia dong kayak gitu ya. Okay. Tapi lupa bahwa investasi itu akan menjadi trap 5I. Nah, biasanya kayak gitu. Masih hafal para pemirsa IC dari Luso 5I itu apa? Buka aja sebelum. Oke. Silakan Bang Nursi. Kita mulai dari mana ini kita membahas isu kita mulai dengan ditembaknya balon Cina oleh Amerika. Oh iya, ditembaknya balon Cina. Yang Cina bilang itu untuk kepentingan meteorologi kok, tidak untuk kepentingan spy katanya. Sementara Amerika tetap berpendapat, Defense Department berpendapat no, itu dalam rangka kegiatan mata-mata, kegiatan spy gitu. Oh rame. Dan kemudian orang juga melihat, pertanyaan menjadi begini, apa pentingnya Cina melakukan pengamatan meteorologi di kawasan Amerika?
Pertanyaan lebih lanjutnya begitu gitu loh. Meteorologi dan geofisika. Iya, apa pentingnya ya? Dan menariknya lagi, kemudian kenapa juga mesti pakai kekuatan besar untuk menghajar balon? Itu kan balon artinya dikendalikan oleh satelit. Iya. Lalu, tapi muncul juga pertanyaan dari Cina, dari Amerika. Kenapa juga mesti menggunakan balon kalau sudah ada satelitnya? Anda kan punya satelit sendiri untuk mengamati meteorologi. Jadi seru. Poinnya adalah Sebetulnya itu bukti lagi, evidence lagi dari tesis IC Trilso selama ini, interconnectivity. iya. Ya. Jadi Dia cuma kirim balon katanya, balonnya. Iya. Ngirimnya juga dari urusan satelit gitu, di remote kan itu sebetulnya. belum lagi drone. Drone. Lebih dahsyat lagi. Drone lebih dahsyat lagi. Itu kecil-kecil tapinya. Iya, pesawat tanpa awak. Nah, dari sana kita bisa mundur ke belakang bahwa yang disebut dengan kemelut Cina dengan Amerika berkepanjangan. Dia tidak selesai dengan kesepakatan-kesepakatan dagang, dia tidak selesai dengan kesepakatan-kesepakatan pertahanan, dia tidak selesai dengan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan sebagai bentuk dukungan Amerika terhadap Taiwan gitu. Dia juga Justru itu memancing kekeruhannya Iya. karena Taiwan kan diinginkan balik ke Cina. Iya, jadi lalu nanti juga ada lagi kunjungan. Tapi pada saat yang sama Kevin McCarthy menyingkirkan Ilham Omar dari Komite Kebijakan Luar Negeri House of Representative. House of Representative. Jadi situasi Amerika sendiri kayak gitu. Ditambah lagi dengan situasi Amerika sekarang terjadi perbedaan cukup tajam antara Jeremy Powell dengan yang namanya Janet Yellen dalam persoalan ekonomi. Dan hari ini Joe Biden, Presiden Amerika, menyatakan dia akan pidato bahwa ekonominya sudah pulih. Sedang nggak? Jadi situasi Amerika sebagai dalam tanda petik sebagai adidaya tunggal, saya menyebutnya sebagai adidaya tunggal yang dicoba disaingi oleh dua kekuatan Rusia dan Cina, gitu ya. Itu situasinya juga kayak gitu, nggak jelas. Ribut antara Republik Demokrat terus berlanjut, persoalan ekonomi yang tetap tidak teratasi, dan kemudian upaya terjadi pergeseran paradigma ekonomi di Amerika. Itu menunjukkan turbulensi. Nah sekarang pertanyaan, apa sih turbulensi? Turbulensi adalah situasi bergejolak yang bisa ringan, sedang, atau berat. Jenisnya turbulensi itu bisa bersifat vertikal, begini, bisa bersifat horizontal, bisa bersifat memutar. Yang bahaya itu kalau bisa memutar. pernah naik pesawat? Nah itu kurang lebih begitu, kurang lebih turbulensi. Kalau Ah. masih naik turun sebetulnya nggak apa-apa katanya. Tapi berat juga kalau Tapi kalau yang kayak gini horizontal itu bahaya. apalagi yang muter. Oh, kalau yang sudah muter itu udah wassalam. Gitu ya. Jadi turbulensi itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Tadi bentuk jenisnya menjadi bisa vertikal, bisa horizontal, bisa berputar. Nah, itu terjadi diambil kondisi itu untuk masuk ke suasana ekonomi politik. Nah, dalam suasana ekonomi politik kayak gitu yang disebut dengan bergejolak adalah tadi sesungguhnya yang disebut dengan stagflasi. Ya, kan terminologi itu dipakai terus. Ya, dipakai stagflasi. Itu stagflasi itu sebenarnya menggambarkan melamban dia tapi tiba-tiba naik, melamban lagi terus melamban. Nah, itu namanya yang vertikal. Kenapa? Karena inflasinya naik kan? Ya. Tapi kemudian pertumbuhannya melambat turun gitu. Itu makanya disebut dengan stagflasi. Kalau yang meroket itu gimana? itu turbulensi berat itu. Turbulensi beratnya. Meroket terus jatuh. Oke, itu yang vertikal. Kalau yang gonjang-ganjing begini, ini soal sektor. Apa yang bergerak? Sektor keuangan, sektor perdagangan, kedua-duanya atau kedua-duanya jatuh berantakan. Nah, kalau yang horizontal, itu sektor bertarung nggak keruh-keruhan. Termasuk soal bagaimana sektor farmasi dengan sektor IT bekerja sama terus memukul sektor-sektor lain. Yang sekarang karena ini kondisi COVID-19 yang pada saat yang sama sekarang, yang saat kondisi sekarang misalnya Amazon mem-PHK 18.000 tenaga kerjanya. itu menggambarkan betapa yang namanya terjadi penurunan daya beli. Padahal Biden menyatakan ekonomi membaik, kan situasinya jadi begitu gitu. Misalnya kalau kita ngeliatnya begitu. Itu yang situasi horizontal. Salah satu kenapa disebut Amazon karena 1 dari 8 orang terkaya dunia itu Jeff Bezos. Bezos itu yang punya Amazon dengan istrinya. Iya, padahal sebelumnya Jeff Bezos itu
selalu mengalahkan Mark Zuckerberg, selalu mengalahkan yang namanya si Bill Gates, selalu mengalahkan itu seorang, bahkan mengalahkan Warren Buffett, mengalahkan yang namanya orang-orang kaya yang lain gitu. Kali ini terpaksa dia mem-PHK itu menggambarkan situasi sektor itu mengalami goncangan luar biasa. Itu yang horizontal. Nah sekarang yang berputar-putar. Nah ini yang menarik, berputar-putar. Kok kelihatan komoditas tiba-tiba naik harganya, sama seperti kemarin batu bara memberikan keuntungan luar biasa kepada para penambang batu bara gitu loh. Iya. Tapi baru-baru ini batu bara juga muter lagi terus sehingga emas naik lagi gitu. Pada saat yang sama dolar kemudian juga dalam posisi gonjangannya gak karu-karuan. Nah itu berputar-putar. Nah sebenarnya bisa kita lihat dalam dua sudut pandang, Husnul, dari situasi turbulensi tadi secara ekonomi. Sudut pandang nilai tukar, sudut pandang inflasi, sudut pandang bunga. Nah nilai tukar berhubungan dengan komoditas. Komoditasnya berarti berhubungan dengan energi, dengan emas dan sektor energi lain. Cara pandangnya gitu. Ya. Nah, kalau kita melihatnya begitu, situasi regional, maka ekonomi politiknya pasti terpengaruh oleh situasi NATO melawan Rusia. Karena begitu bilang NATO melawan Rusia, itu berarti itu terkena pada sektor pangan. Berarti juga terkena pada sektor energi. Nah kalau sudah bicara security sama energy security pasti terkena. Nah kalau terkena kayak gitu wajar kalau Amerika menyatakan kami sudah bantu Anda 27,4 miliar US dollar loh. Oh itu gede kan ke Ukraina sampai kayak gitu, sampai menurunkan macam-macam pelatihan. Ini bantuan ya, bukan utang ya? Utang. Oh utang. Ujungnya utang. Ujungnya utang itu. Ini persoalannya konsep bantuan sama utang itu. Kalau IMF World Bank itu kan kita dulu pikir IMF baik banget ya ke Indonesia, World Bank baik banget ya ke Indonesia memberikan bantuan, nggak taunya utang. Bayar bunganya tinggi sekali juga. Berapa persen nih Bang? Dia biaya pakai paling nggak berlaku Libor. 27,4 miliar US dollar. Oke. Nah kalau dilihat dari situ kelihatan pertahanan Ukraina sebenarnya didukung oleh kekuatan NATO. Maka sekali lagi kita bilang tesis kita benar bahwa NATO melawan Rusia sebenarnya. Kenapa Rusia kayak gitu? Rusia merasa harga dirinya terganggu karena pelataran ini diduduki oleh NATO. Tapi ada juga persoalan lain. Ada persoalannya adalah persoalan agama Samawi melawan agama Samawi dihadapkan juga dengan agama bumi. Itu yang jarang dibahas oleh orang. Tapi Aisyah dari Show menyentuh-nyentuh juga ke situ melihatnya gitu ya. Sedikit-sedikit untuk sepertinya kayak gitu ya. Sepertinya kan kita kalau nggak sepertinya sudah mulai terbukti sirah nabawiyah. Sebenarnya kita sedang memantik pemirsa bahwa perlu juga dilihat konstruksi bagaimana agama Samawi yang satu dengan agama Samawi yang lain diadu. Peradaban itu akan. Oh iya, kalau Amerika sudah sampai pada istilah cultural war. Jadi kalau per akhir Januari kemarin saya sudah menemukan Amerika sudah menggunakan istilah apa yang disebut dengan perang kebudayaan. Dahsyat Husnul. Nah, ini perang peradaban ini sebetulnya. Iya, perang peradaban tuh nggak ada lagi kecuali agama. Nah, disitulah digunakan LGBT. Di situ masuk itu. Dan Anda tahu nggak siapa tokoh-tokoh pemikirnya? Siapa? Universitas ternama di Amerika. Di sini juga yang ternama juga. Saya ketemu tuh, ini sorry ya itu saya. Wih, petinggi universitas ternama nih, dekannya sebagai konseptor, drafter, pembuat desain undang-undangnya untuk masuk. Jadi saya dapetin itu gitu. Oh menarik juga nih, saya bilang. Oh ternyata di situ ketika saya urut lebih lanjut, oh ini bagian dari cultural war, civilization war gitu loh, perang peradaban tadi. Tapi mereka menggunakan istilahnya cultural war. Sesuai dengan tesisnya Harrison dan Huntington. Iya kan? Clash of Civilization. Dan cultural berikutnya. Karena kalau Clash of Civilization-nya si Huntington itu jelas agama. Tapi dia lanjutin dengan It's Cultural. Iya. Yang di buku keduanya Harrison dan Huntington. Ya sebetulnya kalau yang cultural itu dianggapnya lebih soft dibandingkan ini kan akhirnya mereka tidak langsung tunjuk hidung kepada Islam versus Judo-Kristen, Yahudi-Kristen kayak gitu. Tapi kan dia bicara di cultural war itu konteksnya adalah peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Yang kemudian menurut saya dia kehilangan pola baku. Nilai-nilai kemanusiaan dengan pola baku siapa? Nah, di situ sesungguhnya dia confused. Jadi menurut saya ketika dia masuk ke dalam the class of civilization berlanjut it's cultural yang ujungnya adalah soal peningkatan nilai-nilai kemanusiaan, mereka kehilangan contoh baku di dunia karena selama 7 abad atau selama 1 abad mereka tidak mendapatkan pola baku atas peningkatan harkat martabat manusia.
Kan ya sesungguhnya mereka berpikir materialisme itu dianggapnya sebagai sarana pondasi paling kokoh untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Mereka terjebak sendiri. Nah, karena nggak ada puasnya kan. Nah, selain akhirnya yang kaya yang di IC dari sebelumnya yang kaya kan semakin kaya. Dalam konstruksi ini karena Husnul mengundang saya ke sini, jadi saya masuk karena ini related. Iya, masukkan itu sebenarnya. Poinnya sebenarnya perang pemikiran. Oke. Ya, kalau sampai ke situ perang pemikiran itu sesungguhnya muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa manusia tidak melihat apakah dalam posisi perang kebudayaan atau perang peradaban manusia dalam siklus tertutup atau dalam siklus terbuka? Kan itu pertanyaan. Close open circuit of life, close circuit of life, atau open circuit of life. Kalau kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, maka sesungguhnya close circuit of life. Close. Yang berasal dari lumpur kembali ke tanah, yang ruhnya ketika 40 hari dibuskan kembali ke atas, dipemiliki. Kan artinya itu close, Husnul. Close circuit of life. Satu siklus kehidupan yang tertutup sebenarnya. Oke. Kalau tertutup, maka sesungguhnya manusia tidak punya pilihan, Husnul. Simpel sederhananya. Anda diciptakan untuk menjadi khalifah. Atau kemudian menjadi penjahat. Atau menjadi penjahat. Enggak, penjahat itu pilihan. Penjahat itu pilihan loh ya. Ya, tapi Allah menciptakan bukan untuk jadi penjahat. Benar, enggak, tapi kan dibiarkan, dibenarkan. Silakan Anda ambil katanya. Untuk ya beribadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan close. Tapi kemudian begitu nggak taunya syaiton. Iya. itu benar-benar saya ingin mengatakan pada pemirsa, pada Husnul. Metodologi berpikir yang menyederhanakan kayak gini tidak mudah, Husnul, kalau kita tidak memahami dengan baik the systemic and the structure of life. Jadi bagaimana sistem dan struktur kehidupan itu kalau kita dapat. Nah, kapan jadi open? Nah, ketika dia menjadi subjek kehidupan. Ya. Pilihan itu tadi. Pilihan menjadi subjek kehidupan. Silakan Anda silakan menuki perjalanan. Anda memilih jalannya Allah atau Anda memilih jalannya yang lain. Jadi kalau pakai istilah Husnul, di persinggahan yang 8 menit itu kan sebenarnya persinggahan 8 menit. Persinggahan 8 menit itu Anda adalah pribadi yang merupakan penentu apakah persinggahan itu Anda menikmati untuk persinggahan itu sendiri atau persinggahan untuk perjalanan lebih lanjut gitu, Husnul melihatnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan ini Bang Nursi semua dari IC, pemirsa IC Trilso. Iya. Dapat memanfaatkan sebaik-baiknya di persinggahan 8 menit ini untuk menuju yang abadi. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita doa mudah-mudahan selalu mendapat hidayah. Kan itu kan penting kan. Ini sepertinya kita membahas ilmu-ilmu dunia, tapi sebetulnya ujungnya itu ternyata adalah yaitu tadi peradaban, ujungnya adalah konflik. Itu cuma adalah ideologi. Husnul memang cerdas lah. Cuma gitu. Cuma kadang-kadang Bang Nursi tidak sabar atau Bu Husnul tidak sabar kayak gitu maunya lompat. Oke, balik lagi ke soal turbulensi. Jadi ketika situasinya begitu rupa dalam konstruksi NATO versus Rusia, kan Rusia tidak sendiri. Ya enggak. Rusia dibantu oleh yang namanya Cina, Iran gitu. Dibantu tuh Rusia. Bahkan Iran terbuka ngebantunya dengan mengirim tenaga dan drone. Yang membuat yang namanya NATO itu marah-marah tidak suka. Ini apa Iran maunya katanya. Nah, dari sana berdasarkan situasi itu kita mencari referensinya. Nah, saya dapat referensinya Husnul. Referensinya National Defense Strategic of US 2018 dan National Defense Strategic of US 2 Oktober 2022. Itu referensinya bisa kelihatan. Apa poinnya di situ? Amerika kalau di Oktober 2022 Amerika menyatakan, Joe Biden mengatakan sebagai presiden Amerika menyatakan this is the turbulency times. Iya, ada pidatonya juga. Ada turbulency times. Jadi istilahnya begitu gitu ya dipakainya oleh Joe Biden. Nah, apa itu turbulency times? Nah, tadi kita udah terjemahkan. Tapi apa yang menyebabkan era ini waktu turbulensi? Tadi ternyata dia menghadapi 7 musuh. Ada 7 musuhnya. Dia bilang dianggap musuh permanen itu Cina, Rusia. Jadi musuh permanen Cina, Rusia, Korea Utara, Iran. Gitu. Sudah. Lalu berikutnya ada Irak. Gitu ya. Sebelum Irak ada Korea Utara dulu. Korea Utara,
lalu Irak, lalu Venezuela. Bukan Irak dulu dihabisi. Tapi masih ada perlawanan dianggapnya. Bukannya di sana kekuatan sekarang kekuatan yang pro kepada Washington. Betul, tetapi mereka karena di situ ternyata masih ada tetap pasti perlawanan. banyak lah. Ini Afgan sebenarnya. Afgan. Jadi karena related. Iya, Afgan. Kalau Taliban lah di dalam ini mereka masih menganggap Taliban kan Afgan, musuh. Sampai kayak gitu. Nah, itu pergeserannya begitu gitu ya. Tapi di Irak memang tetap masih ada perlawanan dan itu punya relasi dengan Syria. Tapi Suria. ada lagi, karena ini kalau bahas yang itu lagi gitu, karena kekayaan sumber daya alam yang luar biasa itu ya wilayah-wilayah situ. Kalau baik petrodolar, emas, apa itu kan di situ. Di situ Husnul bicara glory, gold, and gospel. Bagaimana bicara soal peperangan yang menuju kejayaan, meraih kekayaan, gold itu, lalu kemudian menyebarluaskan ajaran. 3G juga tetap. 3G. Dan ini termnya. Padahal kita sekarang udah 5G ya. Maksudnya HP dan yang sesungguhnya 3G. Iya. Nah, dari 7 tadi yang bergerak dari mulai 2018 sebenarnya mundur ke belakang sejak 2008 gitu. Kita bisa melihat Amerika gusar sejak yang namanya Trump menarik diri dari perjanjian Trans-Pacific Partnership. Ya, di area Biden itu dihidupkan kembali bersamaan dengan hidupnya Indo-Pasifik. Apa poinnya? Poinnya adalah Amerika hendak tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, khususnya Asia Tenggara. Karena selama ini kan emang lebih pro kepada Washington. Kan? Asia Tenggara ada military base di Filipina yang sudah dilepas, apalagi kemudian military base pergi, yang terjadi Laut Cina Selatan. Muncullah kajian Indo-Pasifik. Nah, dari Indo-Pasifik itu belum lama ini Amerika tegas-tegas menjalin kerjasama dengan Jepang. Setelah dengan Jepang terburu-buru dengan India. Setelah dengan India terburu-buru dengan Filipina. Padahal sebelumnya Amerika demikian kental melakukan kerjasama antara Amerika, United Kingdom, dan Australia. Bahkan dengan Prancis ada 7 negara. Prancis marah dong. Prancis marah ketika namanya Australia diberikan peranan submarine-nya. Kenapa mesti dikasih submarine dia jadi 7 lebih banyak gitu? Prancis marah. Tapi akhirnya juga Prancis nggak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau kita lihat situasinya begitu, turbulensinya memang secara kan tujuannya tadi. Glory-nya pasti untuk gold kan? Iya. Glory-nya pasti untuk gold. Karena dianggap tadi kalau langsung dengan gospel terlampau kentara bicara perang kebudayaannya. Gitu. Jadi ya udah kita bicara dulu soal parlongnya kelihatan gitu. Oke, di situ. Nah, itu situasi dari mulai terjadi pergeseran internasional diaplikasikan ke regional. Di regional bisa kita lihat pergeseran misalnya dengan kemunculan Bongbong Marcos Junior sebagai presiden pengganti Rodrigo Duterte, pengganti di situ. Nah, ini presiden ke-16. Ya, presiden ke-16 Filipina. Anaknya Marcos yang dituding korupsi. Sebelumnya Imelda Marcos dengan Ferdinand Marcos melahirkan Bongbong mengungsi, tapi kemudian Bongbong kembali berhasil dengan bersama-sama dengan anaknya Duterte. Wah, naik dia berikutnya kayak gitu ya. Ini tentu mengubah situasinya, situasi yang tadinya Duterte mengambil jarak dengan Amerika. Duterte mengambil jarak demikian kental dengan Barat karena kebijakan-kebijakan yang melawan narkoba, termasuk berani menghancurkan mobil-mobil mewah para koruptor gitu ya. Langsung berlanjut ke posisi bagaimana ke Cina. Tapi begitu Bongbong tentu akan beda karena Bongbong dididik di Amerika. Bongbong Marcos. Nah, itu cerita Filipina. Cerita sementara Malaysia, kemunculan Anwar Ibrahim. Yang Anwar Ibrahim sendiri punya sikap tersendiri atas tadinya sekitar tahun 90-an saya berpendapat Anwar, karena ini pengalaman pribadi. Saya menganggap Anwar agak berpihak ke Barat. Asal muasalnya demokrasi, dia begitu. Iya. Dan dia sangat kritis gitu ya, menganggap Islam ini, tapi walaupun dia dari Islam ya di dalam konteks itu, tapi sangat bicara pro Barat di awal. Pro Barat di awalnya. Jadi di tahun 90 itu saya menyaksikan bagaimana perbedaan cara pandang, perbedaan pandangan. Jadi
wawasan yang dimiliki oleh Mahathir Mohamad dan Anwar di periode 90 itu saya lihat saya hadir kebetulan dalam perdebatan itu gitu ya. Dalam perbedaan pandangan itu antara Anwar sama Mahathir gitu. Yang kemudian dalam proses lebih lanjut, Tapi 91 kan Anwar sudah mulai diangkat oleh Mahathir. iya, Tapi dia sangat kritis terhadap Asian way-nya Mahathir. iya. Nah, di situ dianggap Mahathir menganggap Anwar terlalu berpihak ke IMF. Dia agak ke barat-baratan, betul. Barat ya. Nah, sementara Mahathir menyatakan damn globalization. Dia maki-maki itu sama Mahathir. Damn you, kayak gitu. Damn globalization gitu dimaki. Itu maksudnya kita tidak ini ya, tidak apa, ini ada masalah juga ini pemahaman pemirsa atau bahkan di kelas. Jadi hati-hati kalau kita ngomong damn you itu bukan dalam arti damn kita swearing dalam konteks itu, tapi menjelaskan bagaimana rusaknya sistem itu sehingga kita menggunakan pilihan diksi damn you misalnya yang kayak gitu, karena kita sudah nggak bisa lagi melihat lebih jauh dari itu. Nah ini juga karena referensi Husnul. Jadi yang Husnul ungkapan, yang saya ungkapkan itu semuanya punya ini ada referensinya. Ada referensinya gitu. Ini di dalam kerangka kajian ilmiah. Iya, gitu ngeliatnya. Bukan dalam rangka. Soalnya nanti wah ternyata Aisyah Idrisu ini juga pelecehan ini terhadap. Oh enggak, ini saya punya referensi, sorry to say, sampai saya bilang saya tahun 90 saya ingat itu kan artinya saya punya pengalaman pribadi, ya, perdebatannya saya ikut gitu loh. Saya bukan cuma sekedar bacaan tapi juga pengalaman gitu. Tapi ada perubahan kan sekarang? Ada perubahan. Setelah berapa puluh tahun dia di penjara bolak-balik ke penjara dengan tuduhan macam-macam lah. Berapa 4 ya 2003 atau 2004 keluar kemudian 2015, 2018 ya keluar. Nah, situasi regional yang terbalance kayak gitu juga nampak sesungguhnya di Singapura. Walaupun kelihatan Singapura itu, tapi Singapura risau melihat situasi yang sekarang. Apa salah satu bentuk risaunya? Karena tidak jelasnya kemana digital currency. Nah, kenapa? Karena dia mau jadi hub, itu, iya dia mau jadi hubnya dia di financial hub. Kalau financial hub itu berarti problematikanya digital currency. Kenapa? Karena dianggap Indonesia adalah sapi perah mereka. Jadi harus dilihat kayak gitu. Nah, apa indikatornya? Indikatornya adalah Singapura adalah negara pertama yang meminta jaminan investasinya di Indonesia ke Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden yang pertama kali memberikan jaminan investasi Singapura di Indonesia. Investment Guarantee Agreement istilahnya. Baru kemudian keluar Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. Itu artinya betapa Singapura bahkan Singapura termasuk negara yang memberikan pinjaman tertinggi di Indonesia. Padahal hot sitting money-nya para pejabat Indonesia. 2016 muncul berita bahwa 30% kekayaan Singapura itu dari orang Indonesia. 30%. 2016. 30% ya kekayaan Singapura itu adalah milik orang Indonesia. Itu 2016 isunya begitu, Husnul. Sekali lagi nih dengan kekuatan referensi tentunya kita ngomong gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke nasional. Nah, ternyata di nasional situasinya makin kacau. Dari mulai Nusantara Bersatu November 2022. Nah, ya. Bahkan Nusantara Bersatu gitu loh, bukan NKRI, tapi bicaranya kok Nusantara Bersatu sih gitu, bukan NKRI Bersatu. Jadi sekarang memang selalu menggunakan diksi Nusantara karena mereka ada keinginan untuk yang IKN itu. Oh, ibu kota Nusantara. Makanya apakah ibu kota Nusantara atau ibu kota negara baru atau ibu kota negara Nusantara atau ibu kota Republik Indonesia namanya Nusantara, ya, itu nggak jelas semuanya. Ya, jadi, tapi paling tidak diksi atau term tentang Nusantara itu terus-menerus diangkat sehingga Nusantara Bersatu. Nah, itu pertemuan di GBK yang melibatkan puluhan ribu orang. Nusantara Bersatu. Isunya yang kan baru. Yang 26 kemarin. 26 iya, yang baru kemarin. Iya. Nusantara Bersatu atau karena karena endorsing kepada calon. Iya kan disitulah keluar yang dahinya berkerut, bakal calon. Disitulah keluar istilahnya yang dahinya berkerut dan rambutnya putih. Di situ keluar. Kayaknya saya. Itu kan artinya. Kayak saya berkerut kan. Rambut saya udah putih. Dari situlah sesungguhnya presiden secara terbuka mendukung pencalonan. Nah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya kita memang kehilangan kenegarawanan.
gitu loh. Sesungguhnya kalau memang dia seorang kepala negara, dia tidak perlu mengendorse calon siapapun. Itu indikator bahwa dia memang bersikap negarawan. Biarkan politik praksis itu berjalan. Apalagi dia juga bukan aktivis partai. Iya, jadi nggak bisa juga Kalau begitu. dia misalnya aktivis partai, ya mau nggak mau orang tahulah dia berada dari partai apa. Kan bukan aktivis partai. Nah, Ada nanti pemirsa, kan dia PDIP. Sejak kapan di PDIP? Kapan dia yang namanya daftar di PDIP dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu muncul musyawarah rakyat Indonesia. Setelah itu muncul demo kepala desa. Setelah itu muncul perangkat desa demonya. Nanti akan muncul lagi demo DPRD. Itu demo atau emang dikumpulkan? Mobilisasi lah pasti. Bayar pasti. Artinya situasi politik itu diikuti dengan bagaimana tambahan 18 partai politik dan situasi partai politik existing itu menolak sistem proporsional tertutup. Mereka tetap menghendaki proporsional terbuka. PDIP setuju dengan proporsional tertutup. Itu kan menimbulkan masalah gitu sampai dengan sekarang gitu. Nah, 18 partai ini sebagai peserta pemilu yang akan datang, berarti kan bertarung dengan yang 9. Berarti ada 27. Ya kan? Kalau kita anggap aja bertarung 27. Enggak, 18 itu semua dengan yang 9. Oh ya, sorry. Oke, sorry. Berarti saya salah. Berarti 18 semuanya. Kalau 18 itu masuk ke dalam ajang itu, maka pertanyaannya, berarti yang 18 itu ingin sama-sama menjadi penikmat atas partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Saya bilang penikmat. Kenapa? Karena tesis kita partai politik gagal menjalankan fungsi dan peranannya. Kita kan tesis sebelumnya begitu. Ya kan? Di tengah yang namanya status keuangan partai sama dengan sekarang dan secara struktural, sistematik struktural legal, secara sistemik struktural legal bermasalah, gitu. Sehingga pada saat sekali disandra. Pada saat yang sama, 10 sampai dengan 15 orang terkaya di Indonesia sejak akhir periode pertama Joko Widodo berkuasa sampai dengan sekarang tidak bergeser. Dan dihitung-hitung dari uang mereka bisa membiayai membeli negara ini dengan murah gitu loh dari kekayaan mereka. Saya mau catat terus 15 orang itu adalah bisa menandingi APBN sebesar 70%. 15 orang. 70% lebih gitu ya. Tahu nggak berapa persen terhadap aset perbankan yang jumlahnya 8.564 triliun? 15%. Dahsyat kan? Jadi luar biasa gitu loh kekuatan mereka yang 15 orang ini. Apa artinya kekuatan dahsyat mereka? Murah membeli kekuasaan politik pemerintahan. Ini sebetulnya bisa dihubungkan dengan tesisnya Jinping. Jinping itu punya tesis bahwa dia tidak menjajah, tapi membeli. Iya. Jadi kalau ini penguasa-penguasa yang punya duit ini, itu membeli kekuasaan. Saya ingin mengatakan Husnul, tesis Jinping tentang membeli itu sesungguhnya menggugurkan kajian state versus market. State versus corporate itu menggugurkan karena sesungguhnya mereka tidak dalam posisi antagonis, tidak dalam posisi versus. Saling ini dia. Iya, jadi kan Anda mungkin pernah ingat ada buku ekonomi politik berjudul State versus Market. Iya. Ingat ya? Ada buku itu. Saya lupa penulisnya. Ada. Aku punya bukunya itu. Ya, kan kayak gitu judulnya. Sesungguhnya State versus Market. State versus Market. Dalam pandangan saya ketika 2000 Boreski itu siapa yang namanya? Saya lupa. Susah nyebutinnya. Boreski kayak gitu-gitu. Saya lupa itu ya. Tapi sejak saya membaca buku Joe Klein bahwa demokrasi Amerika adalah basa-basi, terutama kemudian saya mendownload biaya lobby Amerika sejak tahun 2000 sampai dengan 2022 dari 1,4 miliar US dollar menjadi 3,7 miliar US dollar biaya lobbynya, maka saya berkeyakinan bahwa sesungguhnya bukan persoalan state versus market, tapi bagaimana apa yang saya sebut sebagai yang pernah kita bilang Husnul, kudeta korporasi. Gitu Husnul. Jadi sebetulnya bukan versus sepertinya negara mandiri, tapi korporasi inilah yang mengkudeta negara. Dia menggunakan semua, memanfaatkan semua untuk kepentingan si corporate itu. Itu makanya tadi ketika saya mencoba mengaplikasikan jumlah kekayaan dibandingkan APBN, jumlah kekayaan dibandingkan perbankan, saya ingin mengatakan bahwa the steady government is a bankers, itu benar Husnul. Jadi tesis tentang
The shadow government is banker, the shadow government is corporate gitu ya, corporate dan bankers gitu ya, bahwa itu ketemu antara kekuatan korporasi dan kekuatan banker untuk mengkudeta negara, mengkudeta kedaulatan rakyat, maka sesungguhnya menjadi begitu gitu. Bang, itu boleh nggak itu? Pemirsa mau tahu nggak? Tapi mungkin bisa juga sih di Google 15 orang itu siapa aja. Kalau yang 8 orang dunia itu ada Carlos Slim, Jeff Bezos, Warren Buffett, Amancio Ortega, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg. Itu termasuk. Itu orang-orang 8 orang terkaya di dunia. Itu bisa diurut ke latar belakang dua. Bagaimana diurut ke Rockefeller, bagaimana diurut ke Rothschild. Betul. Urutannya begitu. Maksudnya begitu. Di sini sih ada 8, tapi kemudian sebetulnya balik-balik lagi ada kesana larinya gitu. Tata kelola dunia baru. Itulah New World Order. Jadi New World Order lagi-lagi juga negara-negara di kudeta oleh. That's why hati-hati mulai pemilu Indonesia karena bisa jadi sudah dikudeta oleh mereka gitu. Itu yang saya penyelenggara, peserta, ya, Anda paham nggak kondisi global begitu gitu. Jadi hati-hati nih, jangan kita bilang bahwa itu murni persoalan suara rakyat. No, nanti dulu. Nanti dulu. Hati-hati kita melihatnya. Yang namanya pencitraan. Iya. Media. Jadi bahasanya kalau misalnya lembaga survei dipikirnya, oh iya ini demokrasi by plebiscite kayak gitu ya. Tapi itu namanya propaganda. Dan kita itu yang disebut unconsciousness communication. Jadi karena terus menerus dianggapnya benar, sehingga itu masuk ke dalam otak-otak para pemilih kita, pikiran-pikiran para pemilih kita, sehingga pada saat berangkat ke ini yang unconsciousness ya, yang consciousness ya itu tadi dibayar, dibeli kan, votingnya dibeli di ini dan sebagainya. False vote. Ya. Gitu. Terus jadi ketika kita bilang hati-hati pemilu 24, maka selain tadi ada pertemuan-pertemuan, kita lihat ekonomi. Loh, ternyata ada portofolio masuk 50,14 triliun bulan Januari. Lalu mereka bilang, nih loh keren, ada dana masuk investasi portofolio. Apaan yang keren? Itu masuknya utang lagi atau? Enggak, dia investasi di portofolio. Dia membeli apa? SBN, obligasi pemerintah. Jadi mereka, kenapa? Karena obligasi pemerintah nilainya 6,55%. 6,55% dibanding sama yang ada, cukup bagus dong, tetap nguntungin dong, luar biasa dong. Gitu ngelihatnya, jadi wajar-wajar. Ini dari mana nih? Dari luar, asing, dari mana-mana, dari mana-mana datang gitu. Jadi artinya tetap saja Indonesia menyediakan diri untuk diambil keuntungannya oleh kekuatan pemodal luar. Tapi itu bukan yang disebut capital flight ya, itu apa namanya kalau investasi? Capital inflow. Dan bukan capital flight. Tapi bentuknya portofolio, bukan direct investment. Itu perbedaannya. Kalau capital inflow dalam bentuk yang namanya portofolio, maka dia sesungguhnya ancaman sekaligus keuntungan, kelebihan. Jadi ada advantage, disadvantage-nya. Kelebihannya adalah dia memperkuat nilai tukar. Tapi ternyata nilai tukar kita melemah juga. Gawat kan? Jadi masuk 50,14, nilai tukarnya tidak membaik juga. Kenapa? Karena hasil ekspor yang diperoleh Indonesia dari jualan komoditas tidak masuk ke Indonesia. Gawat kan? Kalau tadi karena kita ngomongin Anwar Ibrahim ya, sebetulnya sekarang ringgit mulai bagus tuh. Nah itu, jadi saya begini Husnul, saya lagi-lagi menyatakan nilai tukar satu negara itu menggambarkan kerapuhan, kekokohan, kelemahan, kedaulatan ekonomi politik satu negara. Ulang Husnul. Kerapuhan, ya, kekokohan, atau kelemahan, kedaulatan ekonomi politik satu negara. Jadi kokoh dia satu nilai tukar satu bangsa, maka dia tidak mudah digonjang-ganjingkan oleh kekuatan nilai tukar dari luar. Itu tesis ekonomi politik sesungguhnya. Jadi jangan sembarang melihat yang namanya exchange rate, jangan sembarang untuk melihat nilai tukar rupiah jatuh sekian rupiah dan ini karena pasar. Loh, bukan soal itu. Itu artinya pasar tidak mampu Anda kendalikan.
Pada saat yang sama Anda sudah membenarkan bahwa nilai tukar adalah commercial goods. Commercial goods, padahal enggak. Padahal nggak bisa begitu gitu. Di situ nanti terstruktur rapi dengan berapa sesungguhnya cadangan devisa yang Anda punya, berapa tabungan internasional yang Anda punya, bagaimana relasi sumber daya dengan yang namanya cabang-cabang produksi, bagaimana cabang produksi berhubungan dengan yang namanya distribusi, bagaimana distribusi berhubungan dengan konsumsi, bagaimana struktur ini dilihat dalam kerangka kepemilikan. Itu sampai kayak gitu ngelihatnya Husnul. Sampai kesimpulannya ini sehat Atau kita sakit. bisa atau sakit atau ya sehat-sehat tapi kita bisa bertahan berapa 3 bulan. Ya, kalau saya ngitungnya dalam 2023 ini hitung-hitung 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan ini bisa kita Saya lihat. terlalu keras ya, hanya bisa 3 bulan ternyata. Bang Nursi yang menghitung angka-angka mengatakan. Tapi kalau saya jadi pejabat saya cuma ngomong 3 bulan sehingga kita punya semangat untuk bagaimana supaya kita bisa lebih baik. Yang kita mau ingetin pemirsa IC The Real Show dengan judul Turbulence Era ini adalah ini sesungguhnya dimulai dari Alan Greenspan. Oh, Alan Mengatakan ketika Amerika kalah dalam perang dagang dengan Cina pada 2008, dia menyebutnya this is the turbulence age gitu. Itu Alan Greenspan era waktu itu gitu ya. Lalu kemudian dikutip terakhir ini oleh yang namanya Joe Biden sebagai turbulence times. Artinya ketika kita masuk dalam kerangka ekonomi politik, walaupun sekarang situasinya Indonesia yakin dia bisa tumbuh dengan baik di 2023 karena 2022 di atas target gitu ya, dari 3,7 bisa mencapai 5, maka saya berpendapat begini, di 2023 ya, karena mau masuk 2024 sangat ditentukan oleh yang namanya situasi 6 bulan pertama. Kalau 6 bulan 6 pertama ini lolos gitu ya dalam gejolak-gejolak itu, bisa jadi dia menunjukkan Indonesia lolos dari situasi itu. Tapi kalau 6 bulan pertama ini tidak, 6 bulan pertama ini tidak lolos, tadi turbulensinya akan luar biasa, baik secara ekonomi politik, sosial maupun kondisi-kondisi yang lain. Karena itu melalui IC The Real Show ini kita meminta kepada pemilik otoritas keuangan, kita meminta kepada otoritas politik, kita meminta kepada otoritas hukum, kelolalah negeri ini dengan pendekatan kenegarawanan. Jadi kenegarawanan itu wajib ditampilkan. Kalau enggak, Anda akan tetap memicu bangsa terbelah. Gitu. Secara konkretnya Bang, Ya. di dalam konteks yang tadi dijelaskan, kadang-kadang kan kita mengimajinasikan tentang dampak investor, dampak yang kayak gitu ya, investasi dan sebagainya yang seperti itu kadang-kadang kan sulit untuk diimajinasikan. Nah, kalau kita jelaskan sebagai contoh misalnya yang menyebabkan akhirnya contoh sulit mendapatkan pekerjaan yang PHK layak. sudah jalan di mana-mana. PHK sudah jalan di mana-mana. Kemiskinan naik. Nah, itu maksudnya kemiskinan Naik. Sementara Generasi tetap bertahan pada tingkat tinggi. generasi itu gap antara orang yang kaya Di lampu dengan kuning. orang miskin. Di lampu kuning tuh. Iya, Karena sudah lampu kuning. 0,4, 0,38 tuh mendekati 0,4. Itu lampu kuning. Tapi kadang-kadang kalau ditanya anak-anak, lampu kuning itu artinya apa? Oh, kalau lampu kuning mama saya itu berarti ngebut. bukan melambat tapi ngebut kayak gitu. Iya. Nah, artinya jadi karena ada yang ngomong meroket kan. Jadinya ini seperti itu. Ini persoalan-persoalan yang real yang rakyat hadapi. Sebagian besar rakyat hadapi. Yang kayak gitu kan. Jadi misalnya sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan anak muda itu kalau datanya itu di Indonesia itu paling tinggi unemployment-nya di antara negara-negara Asia Tenggara. Ya kan? Ini juga menjadi satu isu tersendiri. Sementara flow tenaga kerja asing tidak dibendung atau bahkan itu di-encourage oleh pejabat di Republik ini karena investasi tadi ada MOU yang menyertakan tenaga kerja mereka kayak gitu ya, yang Tenaga low skill bahkan diperkenalkan. low skill. Apa yang terjadi di Morowali ya akhirnya konfliknya juga mengerikan di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi so what? Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kan Bang Nursi bicara perhatikan. Ada nggak yang kira-kira Anda kalau kita mau bicara perhatikan, what can
they have to do kayak gitu, dari mulai regulasinya, perhatikan kedaulatan dari negara kita, perhatikan bahwa investasi itu di satu sisi tadi sebagai satu kekuatan Anda untuk running ya kebutuhan keuangan, tapi pada saat yang sama itu sebetulnya sama dengan Anda masuk dalam perangkap kayak gitu kan. Nah, kemudian setiap tahun berapa biaya bayar bunganya saja APBN kita? Kalau untuk BLBI aja 60-70 triliun. Kayaknya sampai 450. Iya, cukup tinggi lah kalau menyeluruhnya. Kalau untuk menyeluruh. BLBI aja 60-70 triliun bunganya. Hal-hal seperti itu dampak yang paling dirasakan oleh rakyat sebagian besar itu kira-kira apa sih Bang? Angka yang paling utama bisa kita lihat pada pertanyaan khususnya soal keseimbangan primer yang tetap negatif. Apa artinya? Artinya pendapatan negara tidak mencukupi untuk bayar bunga dan cicilan. Itu negatif artinya. Makanya diperlukan utang baru. Itu sederhana dilihatnya. Apa indikator berikutnya? Tax ratio masih rendah. Nah, itu kalau Husnul mengajukan pertanyaan ini kayak gitu. Berapa rendahnya? Tetap di bawah 10%. Bergeraknya sekitar itu 10%-an mainnya gitu ya. Dan makanya OECD mencibir, Bank Dunia mencibir, IMF mencibir gitu soal tax ratio tadi gitu ya. Tapi tetap saja Anda jadi sapi perah. Kan menarik kan? Anda dicibiri tapi Anda tetap jadi sapi perah, menarik kan? Gitu, oke. Karena mereka juga melihat kekuatan dari negara ini. Oh iya pasti. Misalnya dia bisa keruk kekayaan alam kita, misalnya kayak gitu. Karena kekayaan alam cuma dari Tuhan itu, bukan milik dari rezim kan? Ada dua Husnul kalau ngambil begitu. Input dikeruk, output dikeruk. Proses Anda dikte. Inputnya kan Anda ambil sumber daya. Dikeruk. Outputnya pasarnya Anda ambil. Kita didikte mengikuti mereka. Orangnya harus dari mereka. Iya, pasarnya pun diambil sama mereka. Jadi kita dapat apa yang nggak dapat apa-apa. Itu sederhananya begitu. Makanya kemudian bisa kita lihat yang seperti jadi gini Husnul, saya ini pernah mengingatkan ini di media center DPR dalam sebuah diskusi ngelawan teman-teman DPR, ngelawan sejumlah pejabat publik di DPR waktu itu di media center bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia itu lampu kuning, saya bilang. Nah teman-teman nggak terima karena saya bilang lampu kuning, gimana semua indikator membaik ya? Anda pakai indikatornya berbeda dengan indikator saya. Jadi saya ngomong bukan sekarang, saya ngomong sudah 7 tahun lalu bahwa kita dalam posisi lampu kuning yang relatif sedikit, sebentar ke lampu hijau naik lagi lampu kuning. Memang belum sampai menyentuh lampu merah, lampu kuningnya menurun tiba-tiba ke lampu hijau, tapi lampu hijau naik lagi ke lampu kuning. Apa indikatornya? Bisa dilihat dari cadangan devisa, bisa dilihat dari yang namanya kerentanan eksternalitas. Bisa dilihat kerentanan eksternalitas itu ke dalam kondisi dalam negeri. Nah, itu yang saya sebut sebagai turbulensi. Turbulensi vertikal terjadi, turbulensi horizontal terjadi. Turbulensi keliling-keliling berputar juga terjadi. Gitu loh bisa ngelihatnya. Apa indikatornya? Tiba-tiba komoditas batu bara naik, muter dia. Tiba-tiba yang namanya sektor farmasi memberi keuntungan luar biasa dan sektor IT besar-besaran. Kan kacau di tengahnya namanya sektor lain tidak tumbuh. Gitu loh contohnya. Terus kemudian sekarang nikel ini yang lagi banyak dibahas. Data sebagian dari sumber daya. Gitu loh ceritanya. Itu komoditas maksudnya. Gold, nikel, bauxit, semuanya sumber daya. Itu komoditas maksudnya. Ya, komoditas maksudnya. Dari kerangka itu. Nah, dari SDA, situ sumber daya alam. Ya. Dari situ ESDM bangga dia mendapatkan PNBP melebihi target gitu. Tapi pada level yang bukan retail ya, level yang kecil misalnya yang jadi bahasan di teman-teman grup WA kayak gitu ya, apa namanya kenaikan pajak di Solo misalnya sampai 3 kali lipat, terus kemudian naik, saya nggak tahu nih itu sudah diimplementasikan belum, lewat jalan-jalan tertentu di Jakarta harus bayar electronic road pricing. Hampir semua jalan yang itu, terus gimana nanti duitnya masuk kemana, transparansinya itu turbulensi gimana. Ya, terus ada lagi tadi pagi yang saya baca, katanya betul itu, bahkan untuk nyebrang jalan di Skywalk mana itu juga bayar 3.500. Tidak hanya mereka yang mau naik Transjakarta, tapi juga siapapun yang jalan. Nggak ngerti saya, itu begitu mudahnya mereka mengambil dana rakyat, udah kekayaan rakyat
dalam kutip negara kayak gitu ya sudah diambil luar biasa, tapi Nah, tetap aja Nah, itu mereka tidak. day to day politicsnya begitu gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai ternyata organisasi pemerintahan yang mereka ciptakan, yang mereka jalankan, bukan mereka ciptakan, mereka jalankan tidak merupakan aset bagi rakyatnya. Iya. Jadi mereka Liabilities. jadi liabilities. Itu bahasa tesisnya begitu, dan Jadi- bisa dirasakan dengan beban bagi rakyat, Beban bagi bukan rakyat. kemudian dia menjadi pelindung rakyat kayak gitu ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan Anda sedang terus mensejahterakan rakyat. dan Anda sedang melakukan apa yang disebut dengan, sorry itu saya harus bilang nih, terbalansi sustainability. Sustainability. Jadi satu kondisi terbalance yang berkesinambungan gitu loh. Jadi tesis saya begitu sejak tahun lalu, sejak 7 tahun lalu, dan ternyata benar. Dan isu lain Bang, ini masih real ya. Iya. Beberapa statement dari pejabat yang mengatakan, oh ini kita banggalah kayak gitu ya dengan tadi angka-angka yang mereka angkat di era VUCA. Tapi menyebut VUCA itu mestinya bahagia atau sedih? Sedih. Tapi ini dia bahagia, gitu gimana? Karena- Paham nggak dengan VUCA yang kita selalu bahas gitu ya di era yang ini kan turbulensi bisa saja kan, Iya. VUCA itu tadi kan, Iya. vulnerable apa itu? Vulnerable, Ambigu. uncertain, complex, ambigu. Nah, asserted complex. Dan itu memang Itu isu turbulensi. Turbulensi, gitu. benar Bukan sekali. isu yang wah kayak gitu yang kita bahagia. Iya. Kayak gitu loh. Iya. Kadang-kadang memahami konsep yang itu harus disampaikan, atau karena ya nggak apa-apa kita sedih tapi kita sampaikan dengan bahagia kayak gitu kan nggak pas juga. Nah, yang juga orang lupa, Husnul, kita selalu bicara imbang. Ketika ada VUCA, pasti ada sebelah yang membangun keseimbangan. Ya. Pasti Pasti ada. ada. Persoalan pokoknya secara Archimedes, mana yang lebih kuat? Tekanan VUCA atau tekanan keseimbangan? Nah, itu aja yang perlu lihat. Jadi, Tapi kalau ini pilihan sebetulnya. betul, Tapi kalau Anda sudah terjerat karena kesalahan kebijakan, Anda masuk di sini wilayah VUCA. Anda tidak bisa yang namanya berdaulat Iya. di dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, ketika I see the ratio bicara seperti ini, motifnya adalah berkontribusi untuk menyelesaikan, bukan menambah beban. Ah, itu harus diketahui, Husnul. Nah, misalnya tadi Husnul bertanya pada saya, apa nih jalan keluar sebenarnya? Saya sejak yang namanya ada seorang gubernur di kawasan Jawa bertanya pada saya di daerah 2008 ketika menghadapi global financial crisis, dia bertanya pada saya, Bang, ngobrol dong sama eselon 1 saya, nggak usah dengan saya, bagaimana mengatasi turbulensi, mengatasi gejala perekonomian. Saya bilang, oke, duduklah para eselon 1-nya dengan saya 5 orang, di salah satu provinsi di Jawa, gitu, nggak usah sebut siapa. Saya bilang, gampang pendekatannya, strukturkan kembali UMKM, biayai mereka, karena mereka tetap menyerap lapangan kerja terbesar, gitu ya. Tetap 98 sampai dengan 97 sampai dengan 98% itu lapangan kerja tetap diserap oleh yang namanya UMKM. Oke, sekarang pertanyaan ketika Anda masuk ke dalam Industrial 4.0, yang nyerap lapangan kerja terbesar siapa? Iya, dari sana. Tetap UMKM dong. Oh, maksudnya iya UMKM. Nah, artinya apa poinnya? Keberpihakan Anda mesti tetap pada UMKM, bukan Industrial 4.0. Enggak, maksudnya iya betul iya. Termasuk juga Bang Nursi tahun 98. Kenapa waktu itu walaupun secara ekonomi kita ambruk juga kan, Iya. tapi kenapa masih bertahan Republik ini? Karena UMKM. Jadi dalam sejarah ekonomi di Indonesia, saya mencatatnya, saya nggak usah ngikutin Daniel Hall yang bicara tentang bagaimana perekonomian Indonesia dari 1905 sampai dengan 2005. 1905 sampai dengan 2005, 1 abad ya bicara. Satu abad, ya. Saya ambil aja sejak yang namanya era Soeharto sampai dengan sekarang. Tetap UMKM itu penyelamat, tetap UMKM itu punggung perekonomian, backbone-nya gitu loh. sektor informal. Iya, semua ada di situ gitu. Ya, dulu studi-studi yang dilakukan oleh para mahasiswa saya political economy dan yaitu tadi kenapa bertahan. Studi-studi yang sangat kecil gitu ya. Kenapa yang namanya buruh-buruh itu tidak bergejolak sebesar apa yang terjadi mungkin ya di negara-negara barat. Ternyata buruh-buruh itu masih tetap bisa bertahan karena ada warteg. Warteg itu murah sekali. Sehingga yang namanya industri-industri yang punya banyak bukan capital ya, labor intensif itu masih bisa bertahan karena buruhnya gaji kecil tapi dia bisa tetap makan. Itu real maksudnya begitu. Sekarang enggak, contoh. Sekarang udah enggak. Karena wartegnya pada tutup. Wartegnya tutup karena disuruh bayar pajak dan Selain sebagainya. itu, para pengelola warteg itu bilang,
pembelinya berkurang. Kenapa pembelinya berkurang? Purchasing power parity, daya belinya ambruk. Sehingga industrinya closing down. Closing down. Makanya saya bilang juga di sebuah TV ini Anda jangan bilang purchasing power parity bertahan. Heran saya bilang faktanya memang ambruk. Itu di sebuah TV swasta yang bergengsi itu gitu ya. Tapi it's okay lah. Paling tidak Husnul dan saya setuju. Bagaimana kira-kira kita menghabis turbulensi ini? Kita menyelamatkan bangsa ini. Itu poinnya. Jadi ketika kita bicara turbulensi era seperti sekarang ini, kan pertanyaan kita bagaimana, tadi Husnul bilang, bagaimana kita menyelamatkannya? Nah, kita meminta tadi kepada negarawan. Bersikaplah negarawan. Salah satu bentuk negarawan. Bersikap, kewajiban Anda di dalam mengimplementasikan tujuan kita bernegara, sejahterakan bervisi dan bermisi berbasis kata pembukaan. Kata pembukaan. Maka Anda harus menjadi negarawan. Itu kata kuncinya. Dalam konkretisasi pada negarawan itu, maka kebijakan afirmatifnya adalah kebijakan pada UMKM. Di Australia saja, itu pemerintahan John Howard, ini liberal loh ya, partai liberal loh ya. Tapi yang dia angkat pada saat waktu itu krisis dan sebagainya, bukan krisis, itu selalu UMKM. Sampai kemudian dikembangkan ilmunya tentang political economy, bahas tentang UMKM. Jadi artinya bukan karena kita negara berkembang di negara-negara maju, tapi yang kalau kita bicara Amerika, Rusia, Cina itu lebih karena mereka menginginkan menjadi superpower. Ini kan kita cuma middle power kan ini. Indonesia memang berkeinginan untuk jadi superpower atau cukup dengan middle power yang kayak gitu. Australia aja itu tetap UMKM juga yang dikembangkan. Itu karena accountability, Husnul. Public accountability-nya tinggi, dalam istilah ilmunya namanya public accountability-nya tinggi. The core of public accountability is economic policy. Selalu. Gitu. Kalau dalam pemilu-pemilu, ya, election di dalam perdebatan itu sampai sesuatu yang sangat sederhana, ya, dua calon perdana menteri itu membahas bagaimana mudahnya menjelaskan tentang misalnya kue ulang tahun kayak gitu ya. Jadi kalau partai liberal itu semua sampai icingnya itu juga dipajekin, nanti semua desainnya dipajekin, tapi kalau liberal enggak. Jadi nggak ngambil itu pajak-pajak yang icing dari kue. Itu supaya masyarakat yang setiap kali membuat acara ulang tahun itu paham kayak gitu loh. Ada perbedaan antara labor sama liberty. Menarik itu. Iya. Saya kira gitu itu ya. Oke. Bagaimana pemirsa IC Terilso, ikuti terus sebetulnya kajian kita. Memang kajian IC Terilso kita bisa kalau mau belajar terpisah dari satu video ke video dengan video yang lain, tapi pada dasarnya kita selalu punya rentetan sebetulnya pemikiran ya. Jadi pemikirannya itu ada rentetan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini ya Bang Nursi ya memberikan manfaat baik untuk para scholars ya, untuk mempelajari lebih jauh. Kalau kita tadi bahas tentang referensi, coba juga cari referensinya kayak gitu kan. Karena ada yang bertanya, itu bukunya apa ya, ininya apa? Waduh, kayak gitu ya. Jadi itu juga banyak, kalau kita sebut nama saja, itu tentunya banyak ya. Kemudian buku-bukunya yang ada, referensinya yang ada. Beberapa memang ada yang namanya secret, bukan secret ya. Oke, saya mau cerita ikut sebelum itu. Ada pemirsa IC The Real Show. Bang, setiap abang menyebut buku sama bosan buku, saya cari loh, dan saya ketemu buku itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ketemu jadi gitu ya. Kita sendiri sebagai kekuatan dari scholars itu kita adalah merujuk kepada referensi yang ada. Jadi nggak usah malu kayak gitu, bahwa itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang kita ambil dari scholars yang lain kayak gitu ya. Mudah-mudahan yang kita bahas ini berguna. Amin. Dan juga kepada para pejabat, para negarawan kayak gitu ya, mudah-mudahan juga ikutan mendengarkan IC Terilso gitu. Jangan cuma take down ya, tapi ikutan kayak gitu ya, supaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.